Kali ini kita akan pelajari lanjutan grammar, yaitu tentang passive voice ya. Ini passive voice. Apa sih passive voice itu? Yaitu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan dan predikat atau verbnya berawalan di atau ter. Contoh dalam bahasa Indonesia ya. Nih, nasi dimakan oleh saya. Jadi dibalik, kalau kalimat aktif kan saya makan nasi. Kalau kalimat pasif itu dibalik, jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Ya, nasi dimakan oleh saya. Dan verb atau predikatnya itu berawalan apa? Di. Nasi dimakan oleh saya. Ini kalimat pasif. Kalau kalimat aktif tadi apa tadi? Contoh nih kalau dirubah. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Contoh yang kedua, buku dibaca oleh saya. Bukan, kalau di kalimat aktif ini kan sebagai objek, tapi di sini sebagai apa? Subjek. Dan saya yang kalau kalimat aktif itu jadi subjek, kalau kalimat pasif jadi objek ya. Buku dibaca oleh saya. Paham ya kalimat pasif ya? Jadi seperti itu. Nah, untuk membuat kalimat pasif kita harus tahu ciri-cirinya. Cara membuatnya harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama adalah subjek di aktif menjadi objek di pasif. Ini tadi kan kalau aktif kan jadi subjek ini saya ya. Tapi kalau di pasif menjadi apa? Menjadi objek. Sebaliknya, objek di aktif menjadi subjek di pasif. Tadi ini kan harusnya kalau di kalimat aktif jadi apa? Objek. Tapi kalau di kalimat pasif jadi subjek. Paham nggih? Berikutnya ini, verbnya selalu verb 3. Ini selalu verb 3. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian menggunakan kata kerja transitif. Memiliki objek langsung. Nah, transitif itu bagaimana sih Pak? Itu memiliki objek langsung. Misal, saya makan nasi. Makan itu termasuk kata kerja langsung, membutuhkan objek. Berarti ada kata kerja yang tidak langsung dong. Iya, namanya intransitif. Contoh, berenang. Gak bisa kan setelah berenang terus ada objek, gak ada. Saya berenang laut, gak ada. Saya berenang sungai, gak ada. Adanya saya berenang di laut. Maka berenang itu bukan transitif. Paham ya? Jadi transitif itu memiliki apa? Objek langsung. Tuh. Harus menggunakan itu. Berikutnya menggunakan to be, is, am, are, was, were, been, be sebelum verb 3. Tuh. Kemudian menggunakan kata by sebelum objek. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada rumus. Ini ada rumus dua tense sekaligus. Simple present sama simple past. Rumus aktifnya subjek verb 1. Yang atas ini present ya. Yang bawah apa? Past. Di rumus positif subjek verb 1 plus s atau es. Kalau yang past subjek verb 2 plus objek. Negatif subjek plus 2 atau das plus not plus verb 1 plus objek. Kalau past subjek plus did plus not plus 1 objek. Yes. Berikutnya interrogatif. Do atau das plus subjek plus verb 1 plus objek. Itu kalau present. Kalau past pakai apa? Did. Masih ingat toh rumusnya dulu, nih cuma saya mengulangi saja. Kemudian tanya subjek who. Artinya apa who? Siapa. Atau di sini sebagai question word atau kata tanya. Plus verb 1 plus s atau es plus objek. Kalau yang past verb 2. Objek question word, di sini saya pakai what, do atau das subjek verb 1. Kalau yang pas pakai did. Nah, ini tadi rumus aktif menjadi rumus apa? Pasif. Nah, jadinya seperti ini. Subjek plus to be is mr karena present. Kalau yang pas to be 2 isinya was were. Kemudian verb 3 sesuai dengan ciri-ciri tadi. Menggunakan to be sebelum verb 3. Ya. Menggunakan to be sebelum verb 3. Kemudian by objek. Nah, by di sini sesuai dengan ciri-cirinya tadi, menggunakan kata by sebelum objek. Nah, menggunakan kata by sebelum objek. Paham nggih? Wes. Kemudian yang negatif. Subjek to be plus not. Tinggal nambahin not saja. 3 by objek. Interrogatif. To be dulu baru subjek verb 3 by objek. Nah, ini kok ini tanya objek, Pak. Nah, kalau
rumus aktif itu tanya subjek, menjadi rumus pasif menjadi tanya objek. Sama kayak yang awal tadi dulu, subjek menjadi objek. Sama ini, tanya subjek menjadi tanya objek. Rumusnya by dulu. By whom. Loh, kini kok ganti whom? Kok nggak who? Who kan tanya subjek. Kalau tanya objek menjadi whom. Nah, by whom atau question word plus to be 1 plus subjek plus verb 3. Kalau yang pas pakai to be 2. Kemudian tanya ini. Tanya objek di apa? Aktif menjadi tanya subjek di mana? Pasif. Maka rumusnya what atau question word plus to be is mr ya, kemudian verb 3. Ini harusnya nggak usah mr ini, karena tidak diketahui apa subjeknya. Nggak usah ini, nggak usah tiru. Ini juga nggak usah pakai was. Nah itu paham ya rumusnya ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita terapkan pada contoh. Nah ini contohnya. Positif, he sweeps, ada s-nya. Kenapa kok ada s-nya? Karena subjeknya he, dan ini rumus apa? Yang atas tadi? Present, simple present. Masih ingat toh? Harus ada s-nya kalau simple present. Kemudian objeknya on the floor. Today ini sebagai keterangan waktu atau time signal. Yes, he sweeps the floor today. Kalau yang pas, he swept. Swept ini verb berapa? Verb 2 sesuai dengan rumus ini tadi, subjek verb 2. Oke, itu. He swept the floor apa? Yesterday, kemarin. Yes. Dari sini paham ya rumus apa contoh kalimat yang aktif ya. Dirubah menjadi kalimat pasif, jadinya di bawah ini. Nah, sesuai dengan rumus, objek menjadi apa? Menjadi subjek di sini, the floor. Subjek di sini diaktif menjadi apa? Jadi objek di pasif. Objeknya he itu apa? Him. Pronoun dulu sudah pernah jelaskan. Nah, sekarang kita buat. Nah, sesuai dengan rumus, subjeknya the floor. Kemudian apa? To be. To be-nya the floor itu apa? Is. Karena the floor ini tidak diketahui jumlahnya, maka pakai is. Paham ya? Kemudian apa? Verb 3. Verb 3-nya dari sweep itu apa? Sweep. Sweep, sweep, sweep. Jadi sweep. Kemudian di sini by object, by him. Today-nya istilahnya tetap di sini karena ini enggak masuk ke perubahan, karena ini keterangan waktu. Ya. Maka jadi kalimatnya the floor is swept by him today. Kalau present, kalau pas ya pakai was. The floor was swept by him yesterday. Artinya lantai disapu oleh dia hari ini. Dia laki-laki hari ini. Ulangi apa tadi? Lantai disapu oleh dia laki-laki hari ini. Kalau yang pas pakai apa? Was. Contoh yang negatif sekarang. I don't take your dictionary. Artinya apa? Saya tidak mengambil your kamusmu. Ulangi apa? Yang tegas. Saya tidak mengambil kamusmu. Kalau yang pas menjadi I didn't. Ya, did not disingkat jadi didn't. I didn't take your dictionary. Sama artinya. Apa mau? Saya tidak mengambil kamusmu. Nah, dirubah menjadi kalimat apa? Pasif. Awalnya tadi sebagai objek menjadi subjek. Maka your dictionary. Salam. Your dictionary is. Kenapa kok is? Kok enggak are? Karena di sini jumlahnya 1, dictionary 1 ya. Your dictionary is sesuai dengan rumus ya. Subject to be kemudian not. Subject to be kemudian not. Your dictionary is not. Take verb 1 menjadi verb berapa? 3. Verb 3 sesuai dengan rumus. Verb 3 taken by me. Me dari mana? I. Dari I. I kan subjek. Objeknya jadi me. Paham gak? Maka dibaca ayo. Kamu, Your did
Dictionary Dictionary is not taken by me. artinya apa? Kamusmu tidak diambil olehku. Paham ya? Yes. Di sini kenapa kok bos? Karena pas. Pinter. Yes, itu. Ini dua tenses loh, Han. Yes, berikutnya apa ini? Interrogatif ya. Ini interrogatif di sini ya. Contohnya, does she help her mother? Artinya apa? Apakah dia perempuan membantu ibunya? Kalau simple past menjadi dibaca Did she help her mother? sama artinya apa tadi? Apakah dia perempuan membantu ibunya? Yes. Menjadi kalimat passive voice. Ya. Your mana tadi? Her mother ya, ini keliru Ki. Her harusnya her. Keliru her. Nah, tadi kan di sini. Jadi sini. Ya. Her mother jumlahnya berapa? 1. Maka to be-nya is sesuai dengan rumus. Mana? To be dulu baru subject. To be subject. Is your mother? Kemudian di sini apa? Verb 3. Helped by her. Artikan, ayo. Apakah ibunya dibantu oleh dia perempuan? Kalau tadi ini apa tadi yang atas? Apakah dia perempuan membantu ibunya? Yes, paham gak? Di sini was, kenapa was? Karena satu. Karena Tenses pas. Ini dua tenses. Yes. Berikutnya tanya apa iki? Subjek. Subjek. Sesuai dengan rumus ya di sini. Who verb kemudian ses. Who verb ses pakai s. Gak usah pakai es. Kenapa? Karena Tidak berakhiran S sh, SH C ch, CH x, O o sama sama y. Nah itu. Maka ditambahi s. Kalau berakhiran itu tadi ditambahi es. Masih ingat dulu? Yes. Jadi ini who verb 1 objek. Who calls me? Artikan. Apakah Loh. Who kok apakah? siapa yang memanggilku? Saya. Yang memanggil saya. Ulangi. Siapa yang memanggil saya? Yes. Tanya subjek menjadi tanya Objek. objek. Sesuai dengan rumus. By whom? By whom? Karena tadi ini me menjadi subjek, jadi apa? I. I to be-nya apa? M. Berarti by whom am I called? By whom am I called? Artinya by tadi apa? Oh, oleh. Siapa saya dipanggil? Kalau tadi ini apa? Siapa yang memanggil saya? Yes, paham. Di sini was karena pas. Terakhir ini tanya apa? Objek. Objek. Sesuai dengan rumus. What, do atau does subject. What, do atau does subject. Di sini kok pakai do nggak pakai does? Kenapa? Karena tidak diketahui. Leh. Karena subjeknya do. Iya betul. Does untuk siapa? Das untuk he, she, it dan nama orang tunggal. Iya. What do you buy? Sesuai dengan ini. What do you buy? Artikan. Apa yang kamu beli? Menjadi passive voice. Rumusnya ini tadi. What to be verb 1. What to be kok verb 1? Verb 3 kok. What to be verb 3. Jadi what is. Kenapa is? Karena nggak diketahui subjeknya. What is awalnya by. By ini verb berapa? Verb 1. Verb 1 menjadi verb 3. 3-nya by apa? Bow. Kemudian by object you. You-nya dari sini tadi ya. What is bought by you? Ulangin dibaca. What is bought by you? Artinya Apa yang dibeli oleh kamu? paham? Paham. Sekarang diartikan ini. Lantai disapu oleh dia laki-laki hari ini. Terus Kamusmu tidak diambil olehku, oleh saya. Apakah
Ibunya dibantu oleh dia perempuan. Mm-mm. Oleh siapa saya dipanggil? Mm-mm. Apa yang dibeli oleh kamu? Paham? Paham. Mm-mm. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.